Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Rabu 24 Januari 2024. Saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi berkat dalam saudara-saudari. Hari ini adalah peringatan Santo Fransiskus de Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita mohon rahmat untuk mampu menjadi tanah yang baik sehingga bisa berbuah bagi gereja dan dunia. Semoga pula hari ini kita siap menerima sabda Allah dan mampu mengembangkannya. Untuk itu kita awali perjalanan hari ini dengan renungan dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga dia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Dan jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri adalah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, menjadi tanah yang baik untuk ditanami benih adalah harapan yang Yesus inginkan ada pada diri kita. Tanah yang baik berarti mempunyai kandungan humus, sehingga setiap benih bisa hidup dan bertumbuh. Dalam bahasa Latin, humus berarti tanah atau bumi. Dalam perkembangannya, kata humus ini menjadi akar kata humility. Dalam bahasa Inggris artinya adalah kerendahan hati. Menarik untuk kita renungkan bahwa menjadi tanah yang baik dengan kandungan humus berarti menuntut kita mempunyai kerendahan hati. Rendah hati menerima sabda Allah dan siap untuk menumbuhkan buah yang berkelimpahan. Saudara-saudari, melalui kerendahan hati kita terbiasa mendasarkan segala dinamika hidup pada kacamata Tuhan. Pondasi dari kerendahan hati adalah pengenalan pribadi kepada Sang Penabur, yaitu Tuhan sendiri. Ibarat tanah yang berhumus, kita tahu apa yang Tuhan taburkan, sehingga dengan segala cara kita berusaha memberi hidup dan mewujudkan pertumbuhan. Injil hari ini kiranya mengajak kita untuk semakin rendah hati, mengupayakan agar diri kita dapat berguna bagi dunia dan gereja melalui perjuangan menumbuhkan sabda Allah setiap hari. Itulah panggilan dan perutusan kita.
Maka mari kita sambut pagelaran hari ini dengan selalu bersiap rendah hati dan demi semakin suburnya sabda Allah di dunia ini. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Baik, syukur atas kepercayaan yang Kau berikan bagi kami sebagai umat-Mu. Kami Engkau percayai untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih sabda-Mu. Berilah kami keberanian untuk berjuang, untuk rendah hati dan beriman, agar apapun yang kami usahakan dapat sekehendak dengan rencana-Mu. Semoga hari ini kami dapat menjadi tanah yang baik, yang berhumus dan yang membuahkan hasil. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perutusan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.